Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Kembali lagi nih sama anak sekolah. Pagi ini kita bakalan live IG, live Instagram, untuk ngebahas bedah prodi kali ini. Prodinya itu tentang komputasi statistik di STIS. Mungkin teman-teman udah tahu ya STIS, dan udah juga lihat dari flyer di IG kita. Nah, pagi ini kita bakalan langsung sambungin ke pembicaranya, yaitu Kak Imam. Kita coba sambungin dulu ya. Kita lagi nih. Halo Kak Imam. Halo Kak Alia. Oke. Suaranya kedengeran ya Kak? Kedengaran. Suara aku kedengaran nggak Kak? Kedengeran. Oke. Oke. Pagi Kak. Pagi. Gimana nih Pagi. Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini sehat ya. Nggak kekurangan satu apapun dan juga lagi libur semester kan. Jadi ya bangunnya agak kesiangan sih tadi. Gitu Kak. Gak apa-apa, wajar ya. Ya. Hujan gak Kak di rumah nih? Alhamdulillah di Sumatera Utara tuh panas ya Kak. Jadi udah masuk musim kemarau gitu. Nah jadi cuacanya juga agak panas sih. Gitu. Gitu. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya Kak. Mungkin tuh dari Kak Imam perkenalan diri dulu aja ya. Teman-teman mungkin sini kan belum ada yang kenal. Oke, baik. Kenalin teman-teman, nama aku Imam Hadi Susanto, biasa dipanggil Imam. Biasa juga dipanggil Hadi sih sama teman-teman ya. Asal sekolah dari SMA Negeri 3 Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Nah, aku saat ini berada di tingkat 1, tepatnya di semester 2, di jurusan D4 Komputasi Statistik Politeknik Statistika STIS. Mungkin sekian perkenalan dari aku, itu Kak. Oke, terima kasih Kak Imam. Nih Ya. Kak Imam, sebelum kita mulai bedah prodinya Kak Imam nih, boleh nggak sih kenalin dulu kampusnya Kak Imam ini, STIS tuh apa sih gitu? Mungkin teman-teman kan ada yang tahu tapi gak mengenal lebih dalam gitu. Oke, baik. Untuk kampus STIS sendiri itu sebenarnya nama lengkapnya Polstat STIS ya. Jadi Politeknik Statistika STIS. Nah itu nama sebelumnya itu kan STIS doang gitu ya. Jadi tahun 2018 tuh mulai berganti nama ke Polstat STIS. Jadi sorry ya. Nah jadi Polstat STIS ini sendiri merupakan satu sekolah kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia. Jadi BPS RI ini itu merupakan satu lembaga non-departemen yang berada langsung di bawah Presiden yang bertugas untuk menyajikan data-data statistik statistik sektoral, statistik umum gitu ya, yang dapat dipakai oleh instansi pemerintahan dan juga instansi swasta seperti itu. Jadi Polstat STIS ini sendiri tuh merupakan salah satu sekolah kedinasan ya. Ya seperti yang kita ketahui juga bersama, sekolah kedinasan tuh ada banyak kan, ada PKN STAN, ada PDN, ada STIN, juga ada Polstat STIS gitu. Nah, sebagai salah satu sekolah kedinasan, Polstat STIS ini sendiri tuh mahasiswanya memiliki sistem ujian yang cukup berbeda dari kebanyakan PTN ya gitu. Sistemnya agak khusus gitu, nggak melalui UTBK, SBMPTN, tapi melalui jalur ujian mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus. Dalam hal ini, Polstat STIS tuh seleksinya itu namanya SPMB Polstat STIS gitu. Jadi masing-masing sekolah kedinasan tuh seleksinya berbeda gitu ya. Terus nah yang serunya nih di Polstat STIS, ketika kita sudah lulus ya, kita akan ditempatkan sebagai aparatur sipil negara atau ASN golongan 3A di seluruh wilayah Indonesia dengan instansi bisa BPS ya, Badan Pusat Statistik, ataupun kementerian ataupun lembaga negara lainnya seperti itu. Jadi begitu kita selesai menempuh pendidikan, kita nggak perlu capek-capek cari kerja, dan juga perlu diketahui setiap sekolah kedinasan
ya yang ada di Indonesia itu uang sekolahnya gratis. Jadi teman-teman yang masuk ke sekolah kedinasan nanti nggak perlu capek-capek tuh mikirin UKT atau mungkin mikirin uang pembangunan dan segala macamnya gitu ya. Jadi itu sih beberapa kelebihan dari kampus kedinasan khususnya Polstat STIS. Seperti itu, Kak. Oke, boleh tahu nggak sih Kak, kampusnya Kakak itu lokasinya di mana gitu? Kebetulan karena masih pandemi ya, jadi belum pernah ke kampusnya sama sekali gitu. Tapi untuk alamat lengkapnya itu ada di Jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista nomor 64C Jakarta Timur, Kak. Gitu. Oke, kalau gitu. Tadi kan Kak Imam kenalin nih kampus STIS itu masuknya lewat jalur mandiri. Ada nggak sih Kak, ada jalur khususnya gitu? Maksudnya kayak SNMPTN, tapi dia untuk Politeknik Kedinasan ini ada juga gitu yang hanya dari rapot gitu. Eh untuk Polstat STI sendiri kayaknya nggak ada, Kak. Hanya ada satu jalur masuk yaitu jalur SPMB gitu, Kak. Nggak ada jalur SNMPTN ataupun jalur prestasi lainnya seperti itu, Kak. Jadi SPMB ini tuh kita ujian tulis gitu ya Kak, ngisi soal-soal. Iya, benar Kak. Jadi tahapan SPMB-nya itu ada beberapa tahap ya. Ada 3 sampai 4 tahap bergantung sistem yang diberlakukan oleh kampus gitu. Jadi setiap tahun kebijakannya bisa berbeda-beda tuh Kak gitu. Jadi kalau untuk tahunku kemarin ya, tahun 2020 itu ada 3 tahap ujian yang harus dilewati untuk bisa lulus tahap akhir SPMB Polstat STIS. Jadi di tahap pertamanya tuh ada ujian SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, SKD ini merupakan jenis ujian yang harus dilewati oleh setiap calon aparatur sipil negara atau CPNS lah gitu istilahnya. Jadi SKD itu merupakan ujian yang menurut sebagian orang tuh cukup berat dan memakan banyak korban Kak gitu. Jadi kalau aku boleh buka data gitu ya. Eh, untuk SPMB tahun kemarin nih yang dari Polstat STIS itu yang gugur dari tahap SKD ini tuh cukup banyak Kak gitu. Dari 26 hingga 27 ribu peserta yang lulus tahap SKD itu cuma 1.685 orang gitu Kak. Jadi cukup banyak yang gugur di tahap ini gitu. Sehingga SKD itu menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi para calon mahasiswa yang mau masuk ke Polstat STIS gitu. Selanjutnya ada juga tes matematika nih Kak. Nah, tes matematikanya nih bisa dibilang cukup nggak sesulit SBMPTN sih Kak sebenarnya. Jadi pertengahan antara soal UN ya lebih sulit dari soal UN tapi nggak sesulit soal UTBK SBMPTN gitu Kak. Dan materi yang diujikan pun materi-materi SMA kok. Jadi tenang aja bagi teman-teman yang sangat suka matematika mungkin ngerjain soal SPMB Polstat STIS itu kayak main game saja gitu. Gampang, gak dibilang gampang sih, tapi tertantang aja buat ngerjainnya gitu. Nah, terus di tahap terakhir nih, ini ada tahap tes kesehatan gitu ya. Nah, jadi di tahap kesehatan tuh kita bakal dicek tuh seluruh tubuh kita ya, mulai dari mata, kemudian juga jantung, terus juga sistem ekspresi mungkin ya, kolesterol, kadar gula darah, ya itu dicek semua gitu. Sehingga kalau kita dinyatakan baik-baik aja gitu ya, nggak pernah konsumsi alkohol, terus juga nggak pernah merokok ya, mudah-mudahan aman sih dan bisa lolos hingga tahap akhir gitu. Namun ada juga yang perlu dijadikan catatan di Polsat STIS ini ya, untuk tes fisiknya sendiri itu bukan tes fisik, tes kesehatannya tuh itu cuman harus diperhatikan bahwa teman-teman tuh nggak boleh buta warna kalau mau masuk STIS gitu. Karena kan kalau untuk visualisasi data kita menggunakan banyak warna gitu ya. Jadi kalau teman-teman tuh buta warna baik parsial ataupun total itu akan mengalami kesulitan ketika mempelajari visualisasi data kelak itu. Nah untuk tinggi badan terus juga berat badan kayaknya teman-teman nggak perlu khawatir kok. Soalnya mau berat badan teman-teman agak over dikit juga nggak masalah. Soalnya kan kita mau seleksi sekolah kedinasan gitu kan, bukan seleksi militer. Jadi fisik teman-teman yang nggak bagus-bagus amat juga selagi masih sehat dan bisa bekerja dengan layak ke depannya, ya mudah-mudahan masih bisa lolos kok. Nah, itu 3 tahap seleksi SPMB Polstat STISK. Oke, jadi lumayan panjang juga ya nih, proses seleksinya ya. Nah, iya benar. Dan tiap tahunnya juga berbeda-beda Kak kebijakannya gitu. Ada yang sampai 4 tahap gitu. Tapi kebetulan di tahun ini tuh sampai 3 tahap doang gitu ya. Kalau gitu nih Kak,
kita mulai aja ya untuk mungkin dari prodinya Kak Imam. Boleh tahu nggak sih Kak, bro, kan prodinya Kak Imam ini komputasi statistik. Emang tuh apa bedanya sih? Maksudnya statistik tuh emang ada macam-macamnya ya, nggak hanya statistika aja gitu. Oke, jadi kita tinjau dulu deh namanya, komputasi statistik. Komputasi itu lebih ke arah IT dia ya. Kalau kita dengar kalimat ataupun kata yang berbau dengan komputasi, pasti itu bakal ngarah ke sistem informasi, ke bidang komputerisasi seperti itu ya. Ya intinya bidang IT gitulah ya. Nah, yang membedakan antara komputasi statistik dan statistik sendiri ialah di main concern-nya gitu. Kalau statistik tuh lebih ke arah dia mengkaji ini Kak, apa ya, mengolah data ya. Bagaimana kita mengumpulkan sampel data yang ada di masyarakat, kemudian kita mengolah data itu sehingga menjadi data yang dapat dimanfaatkan oleh highlight ramai gitu ya. Nah, itu concern tugas dari anak-anak statistik gitu ya. Kalau untuk komputasi statistik sendiri, dia lebih ke arah IT, Kak. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi, kalau teman-teman di kalau teman-teman di statistik tadi itu ngumpulin data dan juga ngolah data, nah kami yang dari komputasi statistik bertugas untuk menyiapkan sarana untuk mengolah datanya gitu. Dengan kata lain, kami menyiapkan software, kemudian juga sistem yang bakal dipakai untuk mengolah data dan menghasilkan data yang berkualitas bagi halayak ramai ataupun bagi instansi yang memerlukan seperti itu. Sehingga kalau di komputasi statistik sendiri itu lebih erat kaitannya dengan pengolahan data, sains data dan juga sistem informasi seperti itu, Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, komputasi statistik ini tuh khusus buat jurusan sains aja kah? Atau bisa nggak sih jurusan sosial itu masuk ke komputasi statistik? Oke, dari persyaratan SPMB kemarin ya, yang D4 komputasi statistik tuh menerima jurusan SMA IPA, kemudian SMK juga boleh diterima dengan catatan dia adalah jurusan TKJ ya, teknik komputer jaringan. Nah, itu bisa masuk ke D4 komputasi statistik itu. Kalau untuk yang IPS sendiri kayaknya sejak beberapa tahun ini ya ada perubahan gitu dari Polstat STS-nya sendiri ya. Jadi teman-teman yang dari jurusan IPS pun kayaknya bisa masuk gitu di komputasi statistik. Tapi kalau untuk di kelasnya Imam nih, teman-teman Imam ada nggak sih yang dari jurusan IPS gitu? Kebetulan sejauh yang aku pantau nih ya, di kelas aku sendiri tuh yang jumlahnya 35 orang, itu rata-rata jurusan IPA semua gitu. Gitu, Kak. Berarti sisanya SMK ya? SMK juga nggak ada. Oh, nggak ada? SMA IPA kebanyakan, Kak. Iya, benar. Oh, gitu. Tapi kalau di STIS sendiri nih, STIS sendiri, ada nggak sih, misalnya di prodi lain gitu, atau jurusan lainnya yang menerima jurusan IPS gitu SMA-nya? Soalnya kan pasti teman-teman dari sosial juga pengen juga nih ikutan, apa namanya, masuk ke Politeknik STIS gitu. Oke, jadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya ya Kak, untuk jurusan D3 Statistika, D4 Statistika, itu anak IPS boleh-boleh aja masuk Kak gitu. Dan itu juga baru diberlakukan 2 tahun belakangan ini Kak gitu. Jadi di tahun-tahun sebelumnya tuh memang kalau Politeknik Statistika STIS itu lebih memprioritaskan siswa yang apa ya, ngambil jurusan IPA di SMA-nya gitu Kak. Jadi jurusan lain itu nggak bisa masuk daftar karena terhalang secara administrasi tadi gitu. Namun di beberapa tahun ini kebijakan itu diubah Kak. Jadi anak IPS pun tetap bisa coba daftar STIS gitu Kak. Oke. Nih Kak, sebelum kita lanjut lagi, ada yang nanya nih. Dari siapa nih? @Rakiti Chains. Skor matematika STIS-mu berapa Bang kemarin katanya? Oke. Jadi skor apa ya? Skor matematika kemarin tuh ini skor maksimalnya tuh ada 160 ya kalau nggak salah. Nah, skorku tuh nggak tinggi-tinggi amat lah ya. Bisa dibilang standar sih, 115 gitu. Nah, dan alhamdulillah itu bisa berada di peringkat 25 dari berapa ya peserta kemarin? 450 kalau nggak salah. Wah, Yang hebat komputasi banget berarti ya. statistik gitu. Ya nggak hebat-hebat juga sih. Masih banyak yang lebih hebat kok. Ya. Oke. Kak, kan kita tahu nih, kemarin-kemarin dua pembicara kemarin live IG itu kan kita dari universitas. Untuk Kak Imam ini kan politeknik.
kan pasti Mm-mm. teman-teman belum tahu nih politeknik itu apa gitu, universitas itu apa, bedanya tuh apa sih. Terus di politeknik ini kan ada D3 dan D4. Nah, bedanya Mm. D3 sama D4 tuh apa sih, Kak, gitu? Oke, pertama mau jawab yang ini nih, apa bedanya politeknik dengan universitas gitu ya. Nah, universitas yang dimaksud tuh mungkin kalau yang aku tangkap ya, itu ke arah S1 sih Kak. Jadi rata-rata universitas umum ya, baik itu PTN ataupun PTS, itu program S1 atau strata satunya tuh, itu menghasilkan lulusan yang sarjana gitu ya, gelarnya SI apa SSI gitu ya, ST gitu ya, sarjana teknik gitu. Nah, dan diprioritaskan bagi mereka yang lulus di sarjana, di program sarjana tuh harapannya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Sehingga dipersiapkan secara mental maupun secara pengetahuan ya untuk bisa menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi lagi dan bisa dilatih lebih lanjut lagi gitu. Sehingga apa ya? Bukan diprioritaskan untuk memasuki dunia kerja secara langsung gitu, Kak. Nah, itu untuk program sarjana. Namun untuk program diploma ya, khususnya D3 atau D4, ya memang di kampusnya itu di apa ya, kurikulumnya itu berbasis praktik dan teori juga. Namun lebih banyak praktikumnya gitu, Kak. Lebih banyak yang mengaplikasikan teori ke lapangan ketimbang belajar prakteknya gitu. Kalau nggak salah di kampus STIS kemarin kebijakan teori berbanding praktikumnya itu 35 banding 65 gitu, lebih banyak yang praktikumnya gitu. Sehingga diharapkan ketika lulus nanti kita siap ditempatkan di dunia kerja seperti itu. Itu sih yang membedakan antara sarjana dan juga program diploma gitu. Jadi kalau untuk bedanya D3, oke, kita bahas D3 D4 deh kalau gitu. D3 dan D4 tuh apa sih yang berbeda ya? Pertama, waktu kuliahnya itu berbeda. Kalau yang D3 kemarin, kalau yang D3 tuh itu waktu kuliahnya itu 3 tahun gitu. Dan kalau yang D4 itu waktu kuliahnya 4 tahun. Sama kayak program sarjana gitu ya. Gelarnya juga ya hampir sama sih. Embel-embelnya SD gitu, sarjana sains terapan gitu. Sebenarnya D4 itu sama seperti S1 gitu, waktu kuliahnya sama. Namun yang membedakan adalah yang aku sebutin tadi. Kalau diploma itu lebih ke arah kesiapan untuk langsung terjun ke dunia kerja, tapi kalau untuk yang sarjana itu kesiapan untuk bisa dilatih lebih lanjut lagi dan melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, seperti itu Kak. Jadi selain D3 dan D4 dari segi waktu kuliah, yang berbedanya tuh apa ya? Ya gelarnya juga berbeda gitu kan Kak. Kalau yang D3 tuh gelarnya itu ahli madya, kalau yang D4 tuh pasti sarjana sains terapan SST biasanya seperti itu. Ya levelnya juga sarjana gitu. Sehingga secara apa ya? Kalau dihitung-hitung sih lebih unggul yang ini ya, lebih unggul yang D4 gitu. Karena waktu kuliahnya juga lama dan pasti ilmu yang didapatkan juga lebih banyak seperti itu. Dan gelarnya juga lebih berkelas ya, ada embel-embel sarjananya seperti itu. Tapi apapun yang dipilih teman-teman nanti, mau itu D3, D4 ya, itu sama-sama baik kok. Hanya lagi ada beberapa plus minus yang mungkin bisa teman-teman pertimbangin seperti itu. Oke. Tadi kan Kak Imam bilang kalau sarjana ini untuk dipersiapkan apa namanya, berpendidikan lagi lebih lanjut kan. Kalau Benar. diploma ini untuk kerja. Nah, Mm-mm. kalau diploma 4, D4 kan udah gelarnya sarjana juga ya, tapi ada Mm-mm. embel-embel belakangnya sarjana terapan gitu ya. Benar. Bisa nggak sih D4 itu lanjut lagi gitu? Kan kita cuma taunya tadi kata Kak Imam yang sarjana aja nih. Kalau D4 bisa nggak sih lanjut ke S2 gitu kan? Oke, baik. Nah, ini untungnya kalau kita kuliah di D4 ya. Kita meskipun dipersiapkan untuk terjun langsung di dunia kerja, tapi ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, instansi kita tuh bakal support gitu. Khususnya untuk BPS ya. Kalau Kakak cerita tentang BPS gitu ya, tempat di mana lulusan Polstat STIS tuh bekerja di situ. Ya hampir 100% lah bisa dibilang bekerjanya di situ. Jadi ketika teman-teman nih udah ambil apa ya gelar D4 gitu ya, udah lulus D4 terus juga penempatan kerja, teman-teman bisa tuh untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Apakah S1? Enggak, langsung S2 gitu. Jadi kebetulan beberapa alumni ya yang dari STIS, baik itu yang sekarang udah menjadi dosen ataupun bekerja di BPS ya,
itu bisa mengambil S2 di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan ada juga yang dibeasiswain oleh BPS untuk mengambil kuliah atau melanjutkan studinya di luar negeri gitu. Kebanyakan sih kalau yang di kampus SDIS itu melanjutkan studinya ke Jepang ataupun Australia, seperti itu Kak. Jadi tetap difasilitasi dan didukung oleh instansi untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga, seperti itu. Oke, kalau gitu nih Kak, untuk prodinya Kakak sendiri, prospek kedepannya ini tuh kerjanya jadi apa sih Kak? Komputasi statistik, apa hanya buat software kah? Atau ngolah data juga bisa, seperti yang teman-teman dari statistik gitu? Oke, kalau untuk ini nih keunggulannya komputasi statistik ya, kalau menurut aku. Jadi kalau cuman bikin software, anak IT juga bisa sih kayaknya ya. Nggak mesti komputasi statistik. Apa sih yang menjadi kelebihan komputasi statistik ya? Nih, aku bakal kasih tahu. Jadi di komputasi statistik tuh ada dua peminatan. Yang pertama sistem informasi dan juga sains data. Yang kalau untuk sistem informasi itu lebih fokus ke arah manajemen sistem, ya, pengembangan IT, pengembangan sistem yang akan digunakan untuk melakukan pengolahan data. Jadi mempersiapkan sarananya lah, istilahnya seperti itu. Untuk yang sistem informasi. Namun untuk yang sains data, nah ini yang lebih sangat hangat dibicarakan belakangan ini ya. Apalagi di era revolusi 4.0, itu sains data merupakan salah satu pekerjaan yang diprospekkan menjadi yang terseksi lah itu katanya. Terseksi dalam artian banyak diminati, terus gajinya juga tinggi gitu. Artinya sains data ini bertugas untuk mengumpulkan banyak data dari berbagai sumber ya, kemudian diolah untuk bisa dijadikan pembuatan kebijakan seperti itu. Sehingga sains data ini memanfaatkan berbagai data yang ada di sekitar yang terkait dengan kebijakan yang akan kita ambil, kemudian kita olah, terus juga dengan berbagai metode khusus, ya, metode statistika khusus, kita juga bisa tuh mendapatkan kesimpulan yang diharapkan bisa mendukung kebijakan yang kita bakal ambil. Jadi intinya komputasi statistik itu adalah gabungan antara prodi statistika dan juga prodi IT ataupun komputasi, seperti itu. Jadi anak komputasi statistika nih harus jago statistika, iya benar, dan juga harus jago komputasi, sehingga dua-duanya itu bisa dapat dan diharapkan bisa menjadi orang yang bermutu tinggi dan siap ditempatkan di mana aja gitu, sehingga bisa berkembang di mana aja sih Kak. Itu sih. Udah. Oke, Ya. teman-teman nih yang lagi nonton juga bisa langsung bertanya ya sama Kak Imam, ntar langsung jawab kok. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, komputasi statistik kan berarti tadi kata Kak Imam kita harus bisa komputasi, kita juga harus bisa statistika ya. Nah, Benar. Kalau misalnya baru masuk nih Kak, sebagai mahasiswa baru, kita kan biasanya masih bingung ya, atau apa kesusahan gitu maksudnya. Untuk itu ntar kita dibantu nggak sih sama dosennya, atau kita dibiarkan aja untuk belajar secara mandiri gitu? Oke. Nah, jujur ya, kalau untuk komputasi statistik sendiri, bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin agak takut nih buat masuk ke jurusan itu, karena kedengarannya asing banget kan ya, komputasi. Wah, apaan nih? Apa jangan-jangan kerjanya cuma ngoding gitu ya? Lah, aku juga nggak tahu ngoding gitu kan. Mungkin teman-teman banyak yang mikir seperti itu gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman. Di Tenggit 1 nanti, teman-teman nggak bakal langsung dijejalin sama pemrograman kok, slow aja. Teman-teman bakal belajar banyak tentang kalkulus, belajar banyak tentang statistika, dan belajar tentang aljabar juga ya. Jadi basis matematikanya itu diperkuat dulu teman-teman, nggak langsung bikin program gitu ya. Sehingga teman-teman nggak perlu khawatir sih untuk hal itu gitu ya. Jadi meskipun teman-teman masih asing yang dengan namanya programming, teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa? Yang pertama, untuk programming sendiri itu merupakan program mata kuliah yang sumber belajarnya itu cukup banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman kurang paham sama penjelasan dosen, teman-teman bisa tanya tuh ke teman yang lainnya yang udah belajar tentang pemrograman gitu ya. Terus juga teman-teman bisa tuh buka YouTube ataupun sumber belajar lainnya yang ada di internet buat cari tahu tuh apa tuh pemrograman, apa itu data science, apa itu
analisis data eksploratif dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman kalaupun misalnya kurang paham sama penjelasan dosen, teman-teman masih bisa ngandalin banyak sumber gitu. Sehingga karena tuh sumber kita saat ini tidak terbatas gitu ya, banyak sumber, teman-teman bisa tuh memanfaatkan yang ada, terus juga memperkuat pemahaman teman-teman tentang pemrograman ataupun tentang komputasi gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk masuk ke komputasi. Itu sih, Kak. Kalau buat Kak Imam sendiri, susah nggak sih Kak masuk ke prodi komputasi statistik ini sendiri? Kalau sejauh ini sih belum terasa ya, Kak. Soalnya kan masih baru selesai tingkat 1 kemarin. Baru selesai semester 1 kemarin ya. Dan ini baru masuk semester 2 hari Senin nanti. Jadi sejauh ini belum ada tantangan yang berarti sih, Kak, dari jurusan komputasi statistik gitu. Kedepannya mungkin bakal ada, tapi ya mudah-mudahan bisa dilewati dengan baik lah, dengan memanfaatkan sumber yang ada seperti yang aku bilang tadi, Kak. Gitu. Oke. Semoga bisa dilewatin ya Kak. Amin, Terus ya benar. kemudian nih Kak, tadi mau nanya apa ya? Aku lupa. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya juga. Boleh langsung ditanyain aja ya teman-teman yang lagi nonton nih. Mumpung ada Kak Imam, nanya tentang kampus STIS juga boleh kok. Nggak harus tentang prodinya Kak Imam. Oh iya. Nah, iya benar. Kak Imam. Kan Kak Imam ini baru bilang tadi baru di semester 1. Hari Senin besok ini semester 2. Kak Imam udah tahu belum sih nanti ke depannya itu tuh akan belajar software juga nggak sih, kayak ngodingnya juga gitu, seperti teman-teman dari TI, karena kan ini komputasi ya, tadi kata Kak Imam ada komputasinya. Oke, sebenarnya kalau untuk bikin software gitu ya, itu mungkin ada sih Kak, tapi nggak di tingkat 2, mungkin bisa aja di tingkat 3 atau tingkat lebih lanjut gitu ya. Untuk yang semester 2 ini sendiri sih bakal ada bagian komputasinya, ada, yaitu bagian algoritma dan pemrograman, di mana teman-teman nanti bakal belajar tentang bahasa pemrograman Pascal untuk membuat sebuah program ya, yang digunakan untuk sebagai dasar untuk kita membuat satu basis web ataupun software seperti itu. Jadi yang baru ditampilin di semester 2 ini nanti tuh ada analisis data eksploratif dan juga programming gitu, istilahnya ngoding lah gitu ya. Dan itu kayaknya kalau Kating bilang sih nggak begitu susah kok, masih bisa dijalani dengan lancar, dengan catatan kita jangan pernah jangan pernah malas gitu untuk mencoba latihan soal ataupun latihan ngoding gitu. Karena kalau kata dosenku sih Kak, ngoding tuh kayak ibarat olahraga, semakin kita sering latihan semakin mahir pula kita ngerjainnya gitu. Oke. Untuk kan Kak Imam ini baru mau semester 2 ya. Kak Imam udah pernah dengar belum sih dari cerita Kating nanti itu skripsi itu bakal ngapain gitu Kak? Apakah proyek kah atau kita hanya menulis skripsi, makalah, penelitian kayak gitu? Oke. Jadi kalau dari Kating sendiri beberapa ada yang cerita gitu ya, sebelum nulis skripsi itu mereka ada PKL gitu, praktik kerja lapangan. Nah, praktik kerja lapangan itu bagian dari SKS gitu ya. Artinya itu bagian dari kuliahnya. Namun kita diterjunkan langsung ke lapangan untuk memahami situasi yang ada di lapangan gitu, alias mencari tahu keadaan real yang sebenarnya gitu. Jadi dari hasil kita mengikuti PKL itu pasti dong kita tahu banyak pengalaman, kita tahu banyak pengetahuan baru yang kita peroleh tentang apa itu komputasi statistik, apa itu statistika seperti itu. Jadi dengan pengalaman yang ada selama PKL itu kita kayak diarahkan untuk bisa menuliskannya ke dalam bentuk laporan ilmiah gitu, alias skripsi gitu ya. Jadi kalau skripsinya ataupun tugas akhirnya itu bukan berupa project ya, bukan berupa bukan bikin software gitu, enggak, tapi tetap bikin skripsi kayak mahasiswa pada umumnya seperti itu. Teman-teman yang nonton ada yang mau tanyain ke Kak Imam, bisa ditulis di kolom chat aja atau di fitur tanya di sebelahnya apa nih, yang simbol kamera ya, apa lagi ya. Untuk Kak Imam ini kan belum ke kampus ya, hanya online aja. Ada kendala nggak sih Kak di kelas online itu? Karena kan kita masuk kampus, kenal teman juga dari online gitu. Kegiatan kampusnya hanya online aja Kak? Atau ada kayak kegiatan organisasinya juga? Atau UKM kayak gitu Kak? Karena kan
kita taunya sekarang lagi online, nggak bisa ikutan UKM atau ikutan kegiatan organisasi seperti BEM atau himpunan gitu. Oh, oke, baik. Nah, ini pertanyaan menarik nih, Kak. Jadi, untuk perkuliahan online ya, alhamdulillah nggak ada kendala gitu ya. Soalnya dari kampus sendiri memfasilitasi setiap mahasiswanya dengan kuota internet sebesar 50 giga per bulan, dan itu gratis kok. Jadi, bagi teman-teman yang tinggal di daerah kota, terus juga sinyal internetnya lancar, nggak perlu khawatir. Perkuliahan teman-teman bakal lancar kok, mudah-mudahan seperti itu ya. Karena untuk masalah kuota sendiri bakal ditanggung oleh pihak STIS-nya gitu. Dan kemudian untuk apa ya, masalah UKM tadi ya. Nah, kebetulan di STI sini aku ikut satu UKM yang menurut aku keren banget, yakni UKM Bimbel, Kak. Nah, UKM Bimbel itu apa? UKM Bimbel tuh sebuah UKM di bawah naungan Udikbud ya, Unit Pendidikan dan Kebudayaan, yang berfokus pada pengembangan modul, pengembangan akademik bagi mahasiswa tingkat 1 gitu. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang pelajaran-pelajaran di kampus STIS, materi-materinya belum banyak yang paham, nah itu teman-teman bisa baca modul yang disediakan oleh UKM Bimbel gitu. Jadi UKM Bimbel tuh kayak apa ya dibilang, salah satu UKM yang banyak diminati oleh mahasiswa Polstat STIS gitu. Kemarin yang daftar sampai 200 lebih orang gitu ya, dan yang terima cuma 18 termasuk aku. Jadi luar biasa sih persaingannya. Dan untuk UKM secara keseluruhan sendiri itu ada banyak UKM yang ada di Polsat STIS gitu ya. Gak cuma di bidang akademik doang, tapi di bidang seni, di bidang olahraga itu juga banyak kok. Ya seperti apa ya, kayak orkestra ada, namanya Excelsior. Terus juga untuk di bidang olahraga ada. Nah, pokoknya teman-teman yang punya banyak bakat gitu dan ingin menyalurkan bakatnya, jangan khawatir, teman-teman bakal dapat wadah yang tepat ketika bergabung di Polsat STIS seperti itu. Jadi untuk seleksinya sendiri karena masa pandemi ya itu dilakuin secara online sih Kak. Dan untuk kegiatannya sendiri itu ada yang bisa dilakuin secara online, ada juga yang enggak. Kalau untuk yang kegiatan kayak akademik ya, kayak UKM Bimbel, terus juga forecast, forum statistik ya, terus juga untuk catur mungkin itu bisa dilakuin secara online gitu. Kalau untuk SEMA juga masih bisa dilakuin secara online sih, untuk diskusi dan juga rapatnya. Terus juga bikin acara kan masih bisa nge-zoom bareng gitu ya, ngerancang acara bareng. Tapi kalau untuk olahraga sendiri kayak sepak bola, voli, atau mungkin biliar, ya mungkin, nah itu nggak bisa latihan bareng kan jadinya. Jadi emang terkendalanya di situ sih gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya aku nggak bisa cari tahu lebih lanjut sih, soalnya aku nggak ikut bidang olahraga seperti itu kan. Tapi kalau untuk yang akademik ya, kayak UKM Bimbel tadi ataupun senat kemahasiswaan itu masih bisa dilakukan dengan secara online dengan lancar tanpa hambatan sih Kak. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu gitu. Oke. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak nih sama Kak Imam mengenai kampus STIS atau prodinya? Mungkin Kak, teman-temannya malu kali ya untuk bertanya. Kak, Oh ya nggak? boleh nggak sih Kak nanti tanya pribadi aja gitu ke IG-nya Kak Imam gitu? Boleh banget kok, boleh banget. Ntar DM aja, kalau masih kurang puas boleh minta nomor WA kok, ntar aku kasih, slow aja. Oke tuh ya teman-teman, karena waktunya, wah kita udah 36 menit nih Kak live. Wah iya ya, nggak kerasa ya. Iya, mungkin ada Oke. pesan gak nih ada pesan buat teman-teman dari Kak Imam gitu yang ingin melanjutkan kuliahnya di Politeknik STIS gitu? Oke. Kalau pesan gimana ya? Buat adik-adik yang sedang berada di kelas 12 ya, atau mungkin sedang mempersiapkan diri buat ikut SBMPTN ataupun UTBK, teman-teman harus bisa ini nih, mempersiapkan yang teman-teman tuju itu dengan baik gitu ya. Jangan sampai salah pilih jurusan, jangan sampai salah memilih prodi yang teman-teman inginkan gitu. Jangan sampai salah milih kampus, karena ya teman-teman tahu sendiri juga kan, kalau teman-teman salah pilih maka teman-teman bakal ngerasa kurang enak gitu ya dalam ngejalanin perkuliahannya ke depannya gitu. Teman-teman gak sesuai passion untuk ngejalanin kuliahnya itu juga bakal terasa lebih berat teman-teman. Ya seperti yang pernah aku sampaikan di webinar kemarin ya,
aku pernah kuliah di salah satu kampus ya, nggak usah aku sebutin, mungkin teman-teman tahu. Dan aku akhirnya pindah dari kampus itu karena tidak sesuai dengan passionku gitu, atau mungkin ada faktor-faktor lainnya gitu ya. Tapi bukan berarti kampusnya nggak bagus gitu kan. Itu masalah teman-teman passion atau enggak dengan jurusannya, sesuai dengan kemampuan teman-teman atau enggak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih kelas 12 dan berencana lanjut ke pendidikan tinggi, teman-teman harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Itu aja sih Kak. Kalau untuk ngajak masuk Polstat STIS, kayaknya teman-teman udah punya pilihannya sendiri kan gitu ya. Ada yang mau masuk STIS atau mungkin masuk PKN STAN atau mungkin masuk ITB seperti itu. Oke, oke kalau gitu terima kasih ya Kak Imam Ya, atas waktunya hari ini untuk informasinya, untuk berbagi pengalaman juga. Menarik banget sih ceritanya Kak Imam juga hari ini. Aku juga jadi gimana ya, seneng banget gitu dengarnya STIS ternyata nge-provide banget untuk kelas online loh, 50 GB guys. iya benar. Dan itu diberikan tiap bulan kok. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Slow aja. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kak Imam, semangat terus untuk kuliahnya, semoga sukses, semoga lulus dan Sip. bisa masuk kerja dengan impiannya Kak Imam ya. Siap. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, kalau gitu sampai ketemu lagi ya Kak. Ya, sampai ketemu lagi Kak Alia. Terima kasih. Izin live ya. Iya Kak. Oke, oke teman-teman, hari ini live IG-nya sampai segitu dulu bersama Kak Imam dari Politeknik STIS. Untuk teman-teman yang mau bertanya langsung mengenai Politeknik STIS ataupun tentang prodinya Kak Imam, boleh langsung ke IG-nya Kak Imam aja. Terima kasih juga teman-teman hari ini yang udah menonton live IG-nya. Sampai ketemu lagi di live IG anak sekolah selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.